Baik, perkenalkan nama saya Fadila Rari Besema dengan NIM 23085611138 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program faktorial yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Di program ini nantinya akan berfungsi untuk menampilkan hasil faktorial dari sebuah bilangan di mana faktorial adalah hasil kali sebuah bilangan dengan bilangan-bilangan sebelumnya sampai menuju S. Misalkan faktorial 5 berarti hasil dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 untuk program faktorial ini. 5 kali 2 kali 1. Untuk program faktorial ini saya buat dengan menggunakan dua metode, yaitu metode iteratif dan juga rekursif. Pertama kita akan masuk ke program yang iteratif terlebih dahulu, di mana di program faktorial iteratif ini merupakan program faktorial yang menggunakan konsep looping atau perulangan. Kita langsung masuk saja dalam penjelasan programnya. Di dalam main ini terdapat sintak-sintak program. Program pertama terdapat permintaan yang menginput nilai bilangan faktorial yang nantinya akan disimpan ke variabel n. Jadi user diminta untuk menginput sebuah bilangan. Nantinya bilangan tersebut akan masuk ke variabel n. Lalu setelah didapatkan inputan dari user, kemudian kita inisialisasi variabel f yang bernilai 1, mana variabel f ini akan menjadi variabel atau nilai pengali dan juga akan menyimpan hasil dari perkalian faktorial. Kemudian untuk pengecekan pada nilai n, di mana jika n lebih besar dari sama dengan 0, maka kita lanjutkan programnya. Namun jika tidak, maka kita akan menampilkan pesan tidak terdefinisi, karena jika n-nya negatif maka faktorialnya tidak terdefinisi. Kemudian jika n lebih besar dari sama dengan 0, maka program akan lanjut dan masuk ke perulangan atau looping, di mana di sini looping for ini dimulai dengan i sama dengan n. I dengan kondisi i lebih besar dari sama dengan 1 dan i min, artinya akan dilakukan looping mulai dari nilai n sampai dengan nilai 1. Contoh misalkan n-nya bernilai 5, maka nanti akan dilakukan looping dari nilai 5 sampai ke 1. Jadi nilai i-nya nanti adalah 5, 4, 3, 2, 1, di mana di setiap perulangan itu nilai f akan diisi dengan f dikali i, ya, di mana f itu adalah hasil kali sebelumnya. Misalkan contoh pertama, f ini bernilai 1, kemudian i-nya bernilai 5, ya, i kali 1 kali 5, maka f menilai 5, kemudian lanjut i sama dengan 2. I sama dengan 4. Sekarang karena i berkurang 1 di setiap perulangan, sekarang i sama dengan 4. Tadi f-nya 5, f sama dengan f dikali i, yaitu 5 kali 4, maka f sekarang menilai 20. Kemudian lanjut lagi, i sekarang bernilai 3 dan sebelumnya f-nya bernilai 20. Kemudian f dikali i 20, i 20 kali 3, f sama dengan 60. Begitu seterusnya sehingga nantinya itu akan menghasilkan perkalian 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian hasilnya akan tersimpan pada variabel n dan nantinya akan dicetak nilai dari variabel n tersebut. Baik, selanjutnya di sini akan masuk ke dalam program faktorial menggunakan metode rekursif, ya, yang mana berbeda dengan metode iteratif sebelumnya, di mana metode iteratif sebelumnya itu menggunakan looping atau perulangan untuk menghitung nilai faktorialnya. Sedangkan di sini pada fungsi rekursif ini digunakan konsep rekursif function atau function yang memanggil dirinya sendiri kembali. Di sini terdapat sebuah function faktor yang merupakan sebuah fungsi f rekursif. Dimana seperti diketahui bahwa fungsi rekursif biasanya memiliki basis dan juga rekurensi, di mana basis itu adalah batasan atau titik berhenti dari fungsi rekursif itu. Sedangkan resurrence merupakan pemanggilan bagian dari pemanggilan fungsi tersendiri, di mana kita lihat di function faktornya ini terdapat basis, di mana di dalam pengecekan jika if n lebih kecil dari sama dengan n1 maka di return 1. Nah, jika tidak lebih besar dari 1 maka akan di return n dikali faktor n-1, di mana faktor n-1 ini memanggil function faktor kembali, tapi kali ini nilainya adalah n-1. Berkurang. Misalkan kita ambil contoh faktor 5, ya, mana 5 ini akan masuk ke nilai n dan dia lebih besar dari 1, maka dia akan masuk ke return n. N itu 5 kali faktor n-1 yaitu 45 dikali faktor 4. Untuk mempermudah pemahaman mungkin akan dijelaskan dengan lebih rinci melalui ilustrasi gambar yang ada di sebelah kanan. Kita anggap fungsi faktorial yang ada di kanan ini merupakan fungsi yang sama seperti pada fungsi faktor yang ada di program sebelah kiri. Pertama kali dijalankan fungsi faktorial 5, yang mana faktorial 5 ini mereturn n kali n-1, ya. N itu 5, jadi dia mereturn 5 dikali faktorial 4, ya. N1 di mana faktorial 4 itu sendiri mereturn 4 kali faktorial 3. Faktorial 3 itu return 3 kali faktorial 2, lalu lanjut lagi faktorial 2 itu mereturn 2 kali faktorial 1. Nah, ketika di faktorial 1 maka n-nya kan bernilai 1. Maka dia akan memenuhi if n kecil dari sama dengan 1, maka di return 1 alias rekursifnya berhenti. Sehingga dari sini akan didapatkan perkalian faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dari paling bawah. Ini faktorial 1 itu
faktorial 2 itu adalah faktorial 2 kali faktorial 1. Faktorial 1 itu adalah 1 sehingga 2 kali 1. Kemudian 2 adalah 2. Kemudian naik ke atas di faktorial 3, sebelumnya itu adalah 3 kali faktorial 2, di mana sebelum faktorial 2 itu adalah 2. Ya, 3 kali 2 sama dengan 6. Naik lagi faktorial 4 tadi itu adalah 4 kali faktorial 3. Kemudian faktorial 3 tadi adalah 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Kemudian naik lagi faktorial 5 adalah 5 kali faktorial 4. Faktorial 4 tadi adalah 24 sehingga 5 kali 24 sama dengan 120. Jadi intinya adalah ketika dia memanggil fungsi faktor 5 ini konsepnya seperti ini ya, 5 dikali 4 faktorial 5 kali 4 faktorial, di mana 4 faktorial itu sendiri adalah 4 dik 3 faktorial, begitu seterusnya sampai bernilai 1 ya, sehingga akan didapatkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.